Halo, assalamualaikum bunda-bunda. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan bunda yang nonton vlog hari ini Allah berikan kesehatan, kemudahan segala urusannya, dan Allah luaskan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Oke bunda, hari ini aku mau masak-masak ya. Hari ini mau masak cumi cabai hijau, kemudian goreng tempe ya, karena anakku tuh suka banget sama tempe goreng ya. Tempenya diapain aja pokoknya dia suka gitu, namanya tempe dia suka gitu ya. Oke, baik bunda. Nih tadi aku awali dulu dengan motong-motong tempenya dulu ya bunda. Nih tempenya aku mau potong menjadi beberapa bagian ya. Tadi sempat ya, jangan salah fokus ya, sama tadi aku gesek apa miringin badan itu emang aku lagi ngegosokin ada air tadi yang tumpah gitu. Jadi ya udah aku lapin dulu, tapi aku lapinnya pakai kaki, maaf ya gitu. Oke. eh ini aku marinasi dulu tempenya, pakai bumbu ya, Royco ya. Jadi aku diamkan dulu apa namanya tempenya, baru nanti digoreng. Nah ini cumi asin yang tadi udah aku rendam ya, hampir 1 jaman aku tuh rendam pakai air panas ya, biar lebih nanti lebih lembut, nggak keras nanti kalau pas udah dimasak. Ini udah pokoknya udah empuk, udah enak ya, kayaknya itu udah kayak matang ini cumi. Jadi nanti kalau pas digoreng itu nggak terlalu lama, jadi cepet matangnya. Karena setahu aku kalau masak cumi itu nggak bisa lama-lama juga bunda, yang ada nanti dia alot ya, jadi keras gitu. Nah makanya kalau udah direndam seperti ini, jadi kalau misalnya kita masak nanti ya nggak terlalu apa namanya, nggak terlalu keras jadinya ya. Kalau misalnya kita masaknya itu nggak boleh terlalu lama. Oke, tadi aku singkirkan dulu yang namanya cumi dan kacang kedelai yang difermentasi ya. Jadi sekarang aku ke perbumbu-bumbuan untuk masak nanti si cumi tadi ya, yang mau dicabein ya, tapi bukan mulut orang yang dicabein ya, tapi cabenya itu dipakai buat eh, nanti masak cuminya. Nah ini aku sih bumbunya itu simple aja ya bun. Aku cuma pakai bawang merah, kemudian bawang putih, cabai hijau, dan apa namanya, tomat ya, 1 buah tomat itu aku pakai. Aku juga nggak pakai apa namanya cabai merah ataupun cabai rawit ya, karena ini anakku juga pengen makan, katanya pengen nyoba gitu, si kakaranya pengen nyoba cuminya. Jadi ya udahlah, aku ikutin selera dia aja, karena dia itu nggak terlalu ya, karena juga masih kecil ya bunda, jadi dia nggak terlalu berani untuk makan yang pedas-pedas. Oke. Ini setelah perbawangannya aku potong-potong dulu semuanya ya. Ini aku cuci ya, cuci supaya bersih ya, karena tadi itu emang tomat dan cabenya belum aku cuci, ya udah sekalian aku cuci sama si bawang-bawangnya itu biar nanti beradu ya. Yang penting itu mereka itu tetap akur gitu, jadi nggak sambil berantem itu ketika aku cuci. Oke, selanjutnya dipotong ya. Aku potong-potong si perbawangan ini ya. Jadi dia itu berantem sama aku aja, berantem sama pisau ya. Kasihan udah dipotong-potong begini ya. Dipotong-potongnya itu supaya nanti si cuminya itu lebih enak gitu ya. Jadi lah ya, biarkan saja si bawang merah dan si bawang putih serta cabai ini merasa diri bangga, karena nanti itu bisa membuat si cumi itu lebih enak gitu loh bunda. Oke, ini aku potongin dulu semuanya. Setelah dipotong nanti aku sih nggak langsung goreng, apa bikin cabe apa namanya, aduh jadi belepotan deh. Itu loh si cumi cabe hijaunya belum langsung aku goreng ya, tapi aku mau goreng tempe dulu supaya nanti minyak bekas goreng tempe itu bisa dipakai buat numis perbawangan buat si cumi itu. Nah ya, oke bunda, sambil lihat ya.
Aku kalau motong-motong begini tuh agak lama ya, gak kayak yang orang-orang itu yang satset itu cepet gitu. Jadi aku tuh ya motongnya pelan-pelan gitu, takut kena pisau tangan gitu ya, biar nggak berdarah. Kalau kena pisau kan ya nggak bisa masak gitu. Jadi ya udahlah, aku pelan-pelan aja, yang penting nanti matang semuanya dan rasanya tuh enak bunda. Jadi nggak usah terlalu terburu-buru kalau motong-motong perbawangan ataupun percabengan ya. Percabengan bener nggak sih aku bahasanya? Nah ini cumi yang tadi itu aku kasih lihat dulu di kamera nih supaya nggak penasaran cuminya aku itu kayak gimana gitu. Oke, kita lanjut goreng. Panasin minyak dulu, masa langsung mau goreng sih? Ini kan kita panasin dulu minyaknya ya. Si minyaknya itu kita nunggu dia sampai marah gitu, sampai panas ya ya. Ya baru kita masukin si tempenya itu tadi ya, tempe yaitu kacang kedelai yang dimarinasi ya. Bener gak sih? Oke, di tempenya kita goreng sampai warnanya itu kecoklatan, kuning kecoklatan ya, atau sampai garing ya, karena lebih enak itu kalau goreng tempe itu garing. Nah ini sambil nunggu goreng tempe ini aku di belakang layar itu lagi sibuk-sibuk bersihin tadi yang bekas aku apa namanya kupas-kupasin bawang nih bunda, supaya nanti tuh dapurnya itu tetap bersih, tetap rapi, walaupun kita masak ya tetap jaga kebersihan cie yang suka kebersihan. Oke bunda, nah ini tadi udah selesai aku masak tempenya, jadi aku skip aja ya, nggak aku kasih lihat itu hasilnya tempe itu kayak gimana. Nah ini aku mulai mau masak si cumi cabe hijau. Nah ini perbumbuannya aku masukin dulu bawang merah bawang putih ya, kita aduk dulu atau kita goreng dulu sampai agak layu, baru kita masukin si cabe hijau dan si tomat itu. Nah dimasukin lah semuanya. Oh iya aku lupa ya bun, sebelum nah ini jadi tomatnya belakangan kok, jadi aku barengan sih enggak ya, jadi tomatnya itu nanti belakangan nih bun aku masukinnya. Nah selain tomat aku juga kasih daun jeruk nih bunda, ke apa namanya cumi cabai hijaunya, ke bumbunya itu. Jadi kalau misalnya kita masukin daun jeruk itu tambah wangi, jadi nggak ada bau amisnya gitu. Jadi aku tambahin daun jeruk supaya cumi cabai hijaunya itu ada wangi, kayak orang kalau habis mandi itu ya harus pakai deodoran ataupun pewangi ya, atau kok pewangi sih ya, minyak wangi masuknya ya, jadi biar badannya itu wangi walaupun udah mandi. uh, Ya kalau udah mandi ya harus pakai, kok jadi belepotan mulu sih ngomongnya ini gara-gara si cumi nih ya. Nah ini kita gorengnya, kita aduk dulu, kita goreng sampai agak layu semua nih, si tomatnya juga layu, kemudian apa nama cabai hijaunya layu, baru kita masukin si cumi. Nah kan dicemplungin kan si cuminya dah. Nah ini udah dicemplungin cuminya semuanya. Nah jadi kita aduk-aduk, sebenarnya ini nggak bakal lama, ini cuma sebentar doang karena tadi kan cuminya udah aku mandiin di air panas gitu biar badannya tuh hangat karena emang cuacanya lagi dingin. Nah ini bakal kita masaknya sebentar aja, seperti yang aku bilang dari awal tadi, kalau masak cumi itu nggak boleh lama-lama bun, nanti dia alot atau keras. Nah sekarang itu kita diamin dulu sebentar, kemudian kalau mau nambahin air bunda boleh. Nah kalau aku sih nambahin air ya dikit ya bun. Nah itu, nah kemudian kita aduk lagi nih ya supaya semuanya itu meresap ya ke dalam si pori-porinya si cumi itu ya. Oke, kemudian kita masukin perbumbuannya itu, aku masukin Royco ya, nggak semuanya aku masukin, hanya separuh saja, kemudian garam secuil aja karena ini kan udah cuminya kan udah cumi asin gitu, bukan cumi basah. Nah ini secuil aja, asal syarat aja tuh si garam, supaya katanya sih kalau kita nggak masukin garam ke makanan nanti perut kita kembung. Bener nggak sih, ada yang sama nggak sih kalau kita dengerin kata orang tua dulu? Nah ini ya, jadi kalau bikin kue juga begitu katanya, kudu harus masukin garam sedikit karena garam itu adalah pengawet
apa namanya, pengawet alami katanya. Nah ini kita diamin dulu sebentar, baru kita icip-icip rasanya udah enak apa belum, udah pas apa belum rasanya. Nah setelah itu udah kita icip-icip dikit. Nah kalau emang udah rasanya itu udah pas ya, ya waktunya lah kita angkat itu si cumi ya. Nanti setelah itu kita apa namanya, siapkan nasi sepiring ya. Nggak tahu dah itu nasi sepiring itu cukup apa enggak, karena ini tuh bikin nafsu makan itu tambah lahap kalau kita makan si cumi ini ya. Nah ini udah selesai bunda, kita angkat ya semua, apa namanya, kok jadi semuanya ya, emang harus semuanya sih. Nah ini kita angkat dari si wajannya, pindah ke tempat yang baru, ke rumah barunya si mangkok ya. Oke bunda, ini hasil cuminya. Terima kasih sudah temenin aku masak hari ini. Mudah-mudahan yang nonton videoku hari ini itu Allah kasih rezeki